Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Jazil Baihaqi MSA selaku dosen pengampu mata kuliah Penganggaran Sektor Publik. Perkenalkan, kami dari kelompok 11. Saya sendiri Siti Nur Komariah NIM 26 sebagai moderator sekaligus pemateri, dan Nikmah Nur Afifah NIM 27 sebagai pemateri. Di sini kami akan menjelaskan mengenai struktur anggaran pendapatan dan belanja daerah atau struktur APBD. Sebelum kita mempelajari tentang struktur APBD, kita harus mengetahui pengertian dari APBD dulu. APBD adalah kepanjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah. Penyusunan APBD sendiri berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau RKPD dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan negara. Kemudian tujuan penyusunan dari APBD sendiri adalah untuk mengatur pembelanjaan daerah dan penerimaan daerah agar tercapai kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi daerah secara merata. Kemudian fungsi dari APBD. Yang pertama ada fungsi stabilitas. Fungsi stabilitas digunakan sebagai alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian. Yang kedua ada fungsi alokasi. Fungsi alokasi digunakan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisien dan efektivitas perekonomian. Yang ketiga fungsi distribusi. Fungsi distribusi digunakan untuk kebijakan anggaran daerah yang harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan. Yang terakhir ada fungsi regulasi. Fungsi regulasi digunakan sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi dan pengendalian tingkat inflasi pemerintah daerah dalam menetapkan APBD. Kemudian ada struktur APBD. Struktur APBD yang diatur dalam pasal 27 ayat 1 Peraturan Perundang-undangan 12 tahun 2019 merupakan bagian kesatuan yang terdiri atas 3 hal. Yang pertama ada pendapatan daerah, yang kedua ada belanja daerah, dan yang ketiga ada pembiayaan daerah. Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Yang kedua ada belanja daerah, merupakan semua kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Yang ketiga ada pembiayaan. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Kemudian ada struktur pendapatan daerah. Yang pertama struktur pendapatan daerah yang tercatat pada APBD Peraturan Perundang-undangan Nomor 12 Tahun 2019. Ada 3. Yang pertama pendapatan asli daerah, meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan asli daerah yang sah. Yang kedua ada pendapatan daerah yang sah, meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga ada pendapatan transfer. Pendapatan transfer sendiri ada 2, transfer pemerintah pusat dan transfer antar daerah. Transfer pemerintah pusat meliputi dana penimbangan berupa dana transfer umum atau DBH atau DAU, dan dana transfer khusus berupa DAK fisik dan DAK non fisik. Kemudian dana intensif daerah, dana otonomi daerah, dana keistimewaan, dan dana desa. Yang kedua tadi ada transfer antar daerah, meliputi pendapatan bagi hasil dan bantuan keuangan. Kemudian untuk struktur pendapatan daerah pada APBD Pajak Peraturan Perundang-undangan Nomor 56 Tahun 25 juga ada 3.
Yang pertama, pendapatan asli daerah meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan asli daerah yang sah. Yang kedua, pendapatan dana perimbangan, ada DBH, DAU, dan DAK. Yang ketiga, ada pendapatan daerah yang sah berupa hibah, dana darurat, atau lain-lain pendapatan yang ditetapkan pemerintah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri yang kedua. Materi selanjutnya yaitu tentang struktur belanja daerah pada APBD. Peraturan Perundang-undangan Nomor 12 Tahun 2019. Klasifikasi belanja daerah terdiri dari belanja operasi yang meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja modal, belanja tidak terduga, belanja transfer, meliputi belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan. Peraturan Perundang-undangan Nomor 58 Tahun 2005, klasifikasi belanja terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, dan bantuan keuangan, belanja tidak terduga. Selanjutnya, struktur pembiayaan daerah pada APBD. Peraturan Perundang-undangan Nomor 12 Tahun 2019. Penerimaan pembiayaan bersumber dari SILPA, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah, penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengeluaran pembiayaan dapat digunakan untuk pembiayaan yang pertama, pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo, penyertaan modal daerah, pembentukan dana cadangan, pemberian pinjaman daerah, pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk peraturan perundang-undangan Nomor 58 Tahun 2005, penerimaan pembiayaan mencangkup SILPA tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman, penerimaan kembali pemberian pinjaman. Selanjutnya, pengeluaran pembiayaan mencangkup pembentukan dana cadangan, penyertaan modal pemerintah daerah, pembayaran pokok utang, pemberian pinjaman. Selanjutnya, penyusunan rancangan APBD. Proses perencanaan dan penyusunan APBD mengacu pada Peraturan Perundang-undangan Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah secara garis besar sebagai berikut. Yang pertama, penyusunan rencana kerja pemerintah daerah, penyusunan rancangan kebijakan umum anggaran, penetapan prioritas dan plafon anggaran sementara, penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD, penyusunan rancangan Perda APBD. Yang terakhir, penetapan APBD. Materi selanjutnya yaitu tentang mekanisme pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Yang pertama, mekanisme pengawasan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD oleh DPRD. Adapun mekanisme pengawasan pertanggungjawaban APBD yang dilakukan oleh DPRD, yang pertama, Kepala Daerah menyampaikan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dengan DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Yang kedua, laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sekurang-kurangnya meliputi laporan realisasi APBD, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan yang dilampiri dengan laporan keuangan dan usaha milik daerah. Yang ketiga, Kepala Daerah dan DPRD kemudian akan membahas rancangan Perda APBD hingga disetujui bersama antara Kepala Daerah dan DPRD. Yang kedua, mekanisme pengawasan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD oleh Menteri Dalam Negeri. Mekanisme pengawasan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD oleh Menteri Dalam Negeri diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2007 tentang pedoman evaluasi rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Terima kasih.
presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.